cicatriz do cupido no coração. Sabotadão, sabotadão. Pra esquecer a cicatriz do cupido no coração. Udah mulai. Halo guys, aku Alvinus Agustinus Suprianto. Kali ini aku akan ngejelasin tentang pembibitan. Selamat menonton. Jangan di skip. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Identifikasi jenis pekerjaan pembibitan. Yang pertama, persiapan pembibitan awal kelapa sawit. Untuk memperoleh bibit kelapa sawit yang baik, maka ada beberapa langkah persiapan yang harus diperhatikan, antara lain: A. Menentukan lokasi pembibitan kelapa sawit. Lokasi pembibitan kelapa sawit harus memenuhi syarat ideal sebagai berikut. 1. Lokasi pembibitan hendaknya berada di tengah-tengah kebun dengan akses transportasi yang baik. Kedua, memiliki solum atau lapisan tanah atas yang tebal, subur, dan gembur. Yang ketiga, tersedia sumber air yang memadai untuk penyiraman bibit kelapa sawit. Yang keempat, aman dari segala gangguan, hama pengganggu ataupun pencurian. Yang kelima, mudah dalam pengawasan. B. Memiliki kecambah berkualitas. Milih kecambah berkualitas dari sumber yang benar. Milih sumber yang dapat dipercaya, kecambah bersertifikat. Jangan gunakan kecambah sembarangan, karena kerugian yang akan digunakan adalah minimal selama 25 tahun. Perhitungkan jumlah kecambah yang dipesan sesuai kebutuhan dan luas areal serta ditambah cadangan penyulaman 25%. Apabila pemesanan kecambah dalam partai besar, agar diperhitungkan jangka waktu pengiriman dengan ketersediaan sumber daya yang lainnya. 2. Cara pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu 1 tahap single stack atau 2 tahap double stack. Yang biasa dilakukan saat ini adalah sistem 2 tahap atau double stack, yaitu sistem pembibitan yang menggunakan pembibitan awal pre-nursery dan pembibitan utama main-nursery. A. Pembibitan awal atau pre-nursery. Tahap pertama dalam sistem pembibitan ini adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag. Keunggulan pembibitan awal ini adalah lebih mudah dikontrol karena fokus pada areal yang terpusat dan kecil. Pada tahap ini risiko kegagalan dan kematian bibit sangat besar yang bisa disebabkan oleh kesalahan teknis ataupun serangan hama penyakit tertentu. Oleh karena itu, sebelum melakukan penanaman kecambah pada tahap ini, harus dilakukan perendaman kecambah dengan POC GDM kelapa sawit 10% selama 30 menit. Perendaman ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pertumbuhan kecambah dan mencegah dari serangan penyakit di pembibitan. Kenapa harus POC GDM? Apakah tidak bisa menggunakan bahan kimia lainnya? Bisa, tetapi harus menggunakan 2 atau lebih bahan, yaitu zat perangsang tumbuh dan fungisida. Selain itu, jika terlalu lama berendam, akan menjadikan batang kecambah menjadi getas atau mudah patah, yang justru kerugiannya semakin besar. Tahapan kegiatan dalam pembibitan awal ini meliputi persiapan tanam. Media tanam kecambah kelapa sawit di pembibitan awal harus subur, gembur, dan bebas hama penyakit. Media berupa campuran tanah lapisan atas, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pastikan campuran media ini bebas dari partikel besar, potongan kayu, atau batu kerikil dengan cara diayak dengan ayakan halus. Isikan media pada baby polybag sampai ketinggian 1 cm di bawah bibir polybag. Tata rapi baby bag pada bedengan dengan lebar 10-12 baby bag serta panjang menyesuaikan lahan. Semprot dengan GDM Black Boss untuk memastikan media tanam di baby bag suci hama. Tanam kecambah. Lakukan perendaman kecambah dengan larutan POC GDM kelapa sawit 10% selama 30 menit. Dan tanam secara hati-hati 1 biji per baby bag. Kedalaman penanaman kecambah adalah 1,5-2 cm di atas biji kelapa sawit. Hati-hati jangan sampai kecambah terbalik ataupun patah.
Pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari atau tergantung kondisi dengan volume air yang cukup. Pemupukan di bibitan awal dilakukan dengan POC GDM kelapa sawit 2 gelas per tangki dengan interval seminggu sekali. Pemupukan GDM ini sekaligus pencegahan terhadap penyakit. Pemeliharaan bibit di pembibitan awal dilakukan sampai bibit berumur 3 bulan. Seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan mulai bibit berumur 1 bulan sampai menjelang pindah ke pembibitan utama. Bibit yang afkir meliputi bibit yang tumbuhnya abnormal ataupun terserang hama penyakit. B. Pembibitan utama, main nursery. Sama halnya dengan pembibitan awal, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembibitan utama ini meliputi persiapan media tanam. Karena memiliki areal yang lebih luas, maka jumlah media tanam yang harus disediakan juga cukup banyak. Persiapan yang matang dan perencanaan yang tepat akan mempermudah pelaksanaan pembibitan utama ini. Lakukan pencampuran dan pengayakan media tanam jauh-jauh hari sebelumnya dan langsung ditata sesuai jarak tanam. Spacing. Jarak tanam di pembibitan utama biasanya 90 x 90 x 90 cm. Media tanam pembibitan utama yang baik adalah campuran tanah lapisan atas, pasir, dan GDM same dengan perbandingan 2:1:1. Setelah spacing selesai, media di polybag besar disemprot dengan GDM Black Post dan siap dilakukan transplanting bibit dari pembibitan awal. Transplanting bibit. Buat lubang tanam dengan bor tanam di tengah polybag besar. Kemudian tanam bibit hasil dari pembibitan awal yang pertumbuhannya bagus. Lakukan transplanting pada pagi atau sore hari agar bibit terhindar dari layu akibat dari terik matahari. Setelah bibit ditanam dan media dipadatkan, selanjutnya semprot bibit dengan POC GDM agar cepat pulih atau mengurangi stres periode. Pemeliharaan bibit. Pemeliharaan pembibitan utama meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman dapat dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem tube atau sumisansui atau sprinkler atau drip sesuai kemampuan dan tenaga yang tersedia. Pemupukan POC GDM interval 2 minggu sekali. Jarak tanam yang tepat, sistem penyiraman yang baik, dan pemupukan POC GDM sekaligus dapat mencegah serangan hama penyakit di pembibitan utama. Bibit dipelihara sampai umur 9 sampai 12 bulan tergantung dari kesiapan lahan. Seleksi bibit. Seleksi bibit harus tetap dilakukan 2 bulan sekali. Seleksi bibit ini meliputi sortir bibit yang tumbuhnya abnormal maupun yang terserang hama penyakit. Bibit yang afkir biasanya langsung dimusnahkan. Dengan adanya seleksi bibit yang harus menerus akan didapatkan bibit-bibit terbaik yang siap tanam.